Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemecahan masalah yang telah saya lakukan. Identifikasi masalah yang timbul dalam pelajaran PPKN yaitu minat baca peserta didik itu terhadap materi yang berupa teks bacaan itu kurang baik, kurang berminat. Lalu kemampuan literasi anak juga kurang baik, lalu motivasi belajar peserta didik juga kurang untuk pembelajaran PKN. Nah, lalu saya menganalisis kurangnya minat baca dan keterampilan literasi siswa itu disebabkan oleh faktor internal, yaitu kebiasaan belajar, kecerdasan, emosional, kesehatan, juga kecanduan gadget yang pada zaman ini banyak digunakan bukan untuk kepentingan edukasi saja gadget tersebut. Lalu ada juga faktor eksternal, yaitu kebiasaan orang tua yang bisa jadi teladan bagi anak dan juga daya dukung dari lingkungan. Lalu kurangnya motivasi belajar itu juga disebabkan dari faktor internal, yaitu fungsi fisik, kecerdasan, dan juga cara anak memilih teman bergaul. Lalu ada juga faktor eksternalnya, kurangnya motivasi belajar anak itu disebabkan karena faktor guru yang harus pandai mencari metode mengajar yang tepat. Lalu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa juga oleh sekolah ya yang dapat menunjang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa juga dirasa kurang memadai. Lalu waktu kebiasaan belajar siswa. Penyebab masalah ini karena yang pertama itu yang paling urgen adalah kecanduan gadget. Kenapa anak kecanduan gadget? Karena dalam gadget itu ada banyak hal yang bisa didapat. Gadget lebih mudah digunakan untuk mencari informasi. Gadget lebih menarik siswa karena di sana terdapat banyak hal yang bisa diakses oleh siswa, baik edukasi maupun rekreasi. Lalu faktor guru yang harus pandai mencari metode mengajar yang tepat. Kurang adanya latihan penerapan metode pembelajaran untuk guru, ya. Lalu metode belajar yang kurang variatif, pembelajaran hanya dilaksanakan di kelas, itu yang menyebabkan anak motivasi belajarnya kurang untuk PKN tersebut yang saya rasakan. Lalu solusi yang saya ajukan itu saya ingin mendigitalisasi bahan ajar dan juga mengoptimalisasi penggunaan gadget dalam pembelajaran, gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena anak kan suka gadget. Jadi saya akan mengoptimalkan penggunaan gadget itu untuk bahan edukasi siswa, ya, dengan mendigitalisasi bahan ajar. Hal ini didukung dengan kemampuan siswa yang sudah ada, yaitu kesukaan siswa. Anak hampir semua bawa HP, akses internet ada, budaya baca kuat kalau dari gadget ya untuk siswa, karena kalau untuk teks dalam buku itu kurang. Tapi kalau dari gadget itu anak lebih baik atau lebih kuat membacanya. Lalu penguasaan IT siswa itu sangat baik sekali. Namun hal ini juga ada kelemahannya, di mana keterampilan membaca dan menulis anak jadi kurang berkembang. Keterampilan mempresentasikan hasil belajar kurang berkembang juga. Saya akan melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan cara anak untuk mengeksplor kemampuannya untuk berliterasi mengenai lingkungan sekitar yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Dan hal ini didukung dengan kemampuan siswa yang sudah ada, yaitu siswa menyukai hal-hal yang baru dan bervariasi, lalu siswa senang dan tertarik pembelajaran yang didasarkan pada kesukaannya. Namun ini juga ada kelemahannya, tidak semua siswa memiliki kemampuan literasi yang baik terhadap lingkungan. Lalu tidak semua siswa paham untuk menuangkan hasil pengamatan lingkungannya dan mampu untuk mengaitkannya dengan materi PKN yang dibahas. Itu adalah penentuan solusi yang beberapa solusi yang saya gunakan untuk memecahkan masalah yang saya alami. Dan berdasarkan hasil studi literatur, pendapat para pakar dan teman sejawat, juga insya Allah saya akan menggunakan kolaborasi metode CTL dengan kuis menggunakan media gadget dengan sistem QR Code untuk melihat materi pelajaran PKN yang akan dibahas, video pembelajaran PKN untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran, mencari informasi terkait materi PKN yang akan dipelajari, dan gadget digunakan untuk menjadi sarana melaksanakan tes.
Pembelajaran sebagai prosesnya dilaksanakan di luar kelas untuk penyegaran suasana belajar siswa agar siswa mendapat pengalaman belajar yang baru. Penerapan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan adalah mengelompokkan siswa ke dalam 6 kelompok dengan maksud untuk mengantisipasi tidak semua siswa memiliki HP dengan spesifikasi yang tinggi agar mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan cara bekerja sama dalam kelompok. Hal tersebut saya lakukan karena melihat dari banyaknya pendapat dan pengalaman narasumber dan hasil wawancara yang mengetahui bahwa tidak semua siswa memiliki HP dengan spesifikasi yang sama baiknya. Lalu saya juga akan berkolaborasi dengan guru lain seperti maba sejarah, TIK, bahasa Indonesia, atau maba lainnya yang jamnya memungkinkan untuk berkolaborasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jam pelajaran PKN yang pendek, hanya 2 jam saja seminggu. Lalu sebagai syarat dari pakar supaya jam pelajaran cukup memenuhi pelaksanaan proses pembelajaran dengan sistem QR Code ini, karena menyadari bahwa pembelajaran dengan sistem QR Code makan waktu yang banyak. Dalam pelaksanaannya yang saya buat terdapat unsur literasi dan numerasi, karena di materi yang akan saya bahas itu siswa harus menganalisis informasi yang ditampilkan dari berbagai bentuk. Dalam hal ini pelajaran PKN itu tabel, dan menginterpretasi hasil analisisnya untuk memprediksi atau mengambil keputusan. Kelebihan dan kelemahan dalam rencana pemecahan masalah yang saya buat adalah: pertama, alhamdulillah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PKN ini, lalu meningkatkan prestasi aktif dan hasil belajar siswa. Siswa dilatih lebih aktif, kritis, dan kreatif melalui QR Code yang terdapat dalam link yang di QR Code melalui video yang terdapat dalam link yang di QR Code, dan akan menarik perhatian siswa dalam belajar karena itu merupakan hal yang baru. Lalu siswa akan fokus terhadap masalah yang disajikan oleh guru. Siswa dapat melihat dan mengamati secara langsung melalui video dan teks materi dalam link. Siswa dilatih untuk memecahkan masalah. Lalu siswa mendorong terciptanya pembelajaran kolaboratif. Kelemahannya, saya sebagai guru harus merancang dan mempersiapkan media serta sarana yang menunjang dan matang. Lalu tidak semua siswa bisa mendownload QR scanner baik karena kuota atau spesifikasi HP.